Halo guys, kembali dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di modul ke-7, Crypto Investing Guide, kita akan membahas di mana tempat saya menyimpan kripto. Jadi menyimpan tidak kalah pentingnya dengan kapan harus membeli atau kapan harus menjual. Jadi kalau teman-teman udah beli tapi nggak tahu nyimpennya di mana dan aset itu hilang, ya sama aja bohong. Sehingga teman-teman harus memahami bagaimana cara menyimpan kripto. Dan cara menyimpan kripto yang benar itu teman-teman adalah melakukan self-custody atau penyimpanan yang teman-teman simpan sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Jadi teman-teman menyimpan kripto yang teman-teman miliki itu secara independen. Lalu gimana cara melakukan self-custody? Nah, sebelum kita ngomongin mengenai cara melakukan self-custody, teman-teman harus pahami beberapa risiko ketika teman-teman menyimpan kripto teman-teman di CEX atau Centralized Exchange. Pertama, ada potensi kebangkrutan. Ya. Kedua, bisa aja exchange-nya kena hack. Ketiga, bisa aja exchange-nya kena phishing activity. Dan terakhir, teman-teman juga nggak bisa pungkiri berbagai kemungkinan exploit lain dari menggunakan CEX atau Centralized Exchange. Jadi memang teman-teman harus menyimpan kripto yang teman-teman miliki itu sendirian ya, atau self-custody. Karena memang ada istilah yang not your keys, not your coins. Jadi memang teman-teman harus dengan seksama menyimpan koin yang teman-teman miliki. Ketika teman-teman memutuskan ya untuk menyimpan koin ya secara mandiri, ini ada dua pilihan, yaitu adalah self-custody atau sub-custody. Jadi self-custody itu memang kegiatan yang teman-teman lakukan 100% sendiri tanpa adanya pihak ketiga. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan soft wallet atau hard wallet. Jadi soft wallet merupakan suatu dompet ya, cryptocurrency yang berbasis digital, jadi tidak ada wujud fisiknya, tapi teman-teman bisa simpen kripto kalian di sana. Sementara hard wallet ini ada wujud digitalnya, jadi teman-teman bisa store your crypto ya in hardware wallet. Jadi emang ada wujudnya ya, sama seperti komputer ini ya, sama seperti hard drive atau flash disk. Dan selanjutnya teman-teman bisa melakukan sub-custody atau dengan bantuan pihak ketiga menyimpan kripto yang kalian miliki. Jadi memang nggak 100% ya jadinya. Jadi memang self-custody itu adalah yang paling direkomendasikan. Nah, ini adalah ilustrasi self-custody ya. Dari uang fiat yang ada, kemudian masuk ke bursa kripto, kemudian teman-teman jual beli aset di situ, dan kemudian teman-teman dari exchange itu teman-teman simpan ya. Entah itu self-custody atau sub-custody. Karena lebih preferable self-custody. Jadi teman-teman simpan sendiri di crypto wallet atau hard wallet yang teman-teman miliki. Karena ketika teman-teman nggak 100% pegang barangnya, atau ini barangnya atau kriptonya ini masih di exchange, di centralized exchange, itu berarti bahwa teman-teman ini masih belum sepenuhnya memegang kripto yang teman-teman miliki ya. Jadi not your keys, not your coins, harus teman-teman store ke tempat yang aman untuk memastikan itu adalah akan menjadi milik teman-teman 100%. Jadi kalau teman-teman mau self-custody menggunakan software, ini teman-teman bisa menggunakan third party cryptocurrency wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, Phantom Wallet, Coin98 Super Wallet, Coinbase Wallet, OneInch Wallet, dan berbagai wallet lain yang mendukung untuk teman-teman melakukan self-custody. Dan berbagai cryptocurrency wallet tersebut ini masuk ke dalam golongan hot wallets, atau kalian membutuhkan jaringan internet untuk terkoneksi, sehingga ada potensi ya teman-teman bisa ya terhack ya, terphishing atau kena exploit lain yang menyebabkan teman-teman kehilangan aset kalian. Jadi emang nggak 100% aman ya kalau hot wallet atau menggunakan cryptocurrency wallet. Jadi teman-teman harus berpikir ya langkah yang lebih aman apakah itu menggunakan hardware wallet. Yang mana di sini ada berbagai perusahaan ya yang menyediakan hardware wallet seperti Ledger, Trezor, Elipol, SafePol, dan berbagai hardware lain yang teman-teman bisa pilih ya untuk menyimpan aset kripto kalian. Karena memang untuk menyimpan ini juga sama pentingnya dengan untuk membeli atau untuk menjual, karena ini ada beberapa case di mana memang mereka ini kehilangan ya wallet mereka sehingga tidak bisa mengakses life changing money mereka. Pertama ada James Halls, di mana di tahun 2013 ya ahli komputer ini kehilangan ya hardware walletnya. Bahkan sampai sekarang James pun masih mencari hardware walletnya di berbagai pembuangan sampah yang ada ya, berharap hard drive-nya ketemu, dan sampai sekarang masih belum ketemu juga. Yang mana juga Elon Musk yang pernah mengungkapkan di X bahwa beliau ini pernah dikirimi kripto ya atau menyimpan kripto yang di tahun 2017, tapi nggak tahu ya di mana hardware walletnya ya. Jadi itu juga sad story juga ya untuk Elon Musk, tapi saya yakin itu juga cuman uang kembalian ya buat dia. Tapi tetap aja nggak ada yang suka kehilangan uang, jadi teman-teman juga harus menyimpannya dengan baik. Oke, saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.